Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wildan Mam Alpasya dengan NPM 2417051064, kelas Ilkom B. Di sini saya ingin membuat video presentasi project UTP AI saya, yaitu studi kasusnya itu prediksi diabetes menggunakan genetik algorithm. Nah, dataset yang saya gunakan itu ini PIMA Indian Diabetes dari web Kaggle. Nah, jadi penjelasan studi kasusnya itu diabetes kan penyakit yang kronis yang susah gitu dideteksi sejak awal karena gaya hidup rata-rata orang Indonesia itu kayak ya asal makan segala macam tanpa tahu ini bisa membuat apa ya, tanpa tahu ini bisa menjadi buah-buah bibit diabetes gitu. Karena sejujurnya saya juga ada bibit-bibit diabetes gitu kak. Nah, jadi tujuan studi kasusnya ini memprediksi apakah orang ini terkena diabetes atau tidak. Terus pakai data dari PIMA Indians ini buat memprediksinya. Terus untuk meningkatkan akurasi prediksi itu menggunakan seleksi fitur genetik algorithm. Nah, kalau untuk datasetnya sendiri kan saya menggunakan PIMA Indian Diabetes Database ini, datasetnya ini dari web Kaggle. Nah, dataset ini nih berisi data medis pasien wanita keturunan India yang digunain untuk memprediksi apakah seseorang mengidap diabetes atau tidak. Jadi klasifikasi binernya itu 0 dan 1. Kalau 0 itu tidak diabetes, 1 itu diabetes. Nah, di data ini terdapat 768 baris data pasien 768 baris data pasien, terus dengan 8 fitur utama plus 1 target table. Nah, fitur yang ada dalam dataset ini adalah pregnancies, glucose, blood pressure, skin thickness, insulin, BMI, diabetes pedigree function, age, dan outcome. Nah, masalah umum yang ada di dataset ini adalah sering memiliki nilai yang tidak valid, kayak misalnya nilai 0 pada fitur medis tertentu, misalnya di kayak glucose, di blood pressure, di BMI gitu-gitu. Nah, tujuan saya menggunakan dataset ini untuk melatih model seperti untuk GA seleksi fitur gitu dan menentukan fitur paling berpengaruh terhadap prediksi diabetesnya. Nah, um, oke, sekarang kita ingin menjelaskan apa ya, kodenya dulu kali. Saya jelasin kodenya dulu kali ya kak. Jadi di sini yang pertama ini ada input di sini input import data dan processing data gini. Nah, jadi pandas ini untuk membaca dan mengelola dataset, NumPy untuk membuat kromosom biner 0 dan 1, dan matplotlib ini untuk membuat grafik. Nah, kalau yang ini from screen model selection import train test split ini untuk membagi data menjadi training dan testing. Terus decision ini untuk algoritma klasifikasi yang digunakan.
Terus akurasi skor ini untuk classification report. Nah, ini nih pokoknya bagian load dataset. Ini untuk ngeload datasetnya si Pima Indians. Terus ini untuk pre-processingnya. Nah, kalau yang di sini ini untuk mengganti nilai 0 menjadi nilai none. Karena glukos 0 itu nggak mungkin, BMI 0 nggak mungkin. Begitupun yang lainnya kayak blood pressure juga gitu, 0 nggak mungkin. Karena kan kekurangannya di situ. Nah, kalau ini untuk mengisi semua nilai none dengan median yang median kolomnya masing-masing. Kenapa median? Karena uh, menurut saya itu median kayak lebih stabil daripada mean. Lanjut, ini outputnya. Jadi di outputnya ada processing, pre-processing telah selesai, terus ada jumlah missing value-nya, ini setiap fitur, terus ada statistik data setelah pre-processing, terus ada BMI diabetes pedigree function-nya. Nah, lanjut ke yang baseline model. Nah, ini untuk membuat model decision tree. Terus ini untuk melatih modelnya menggunakan semua fitur yang ada. Terus ini melakukan prediksi pada data testing. Nah, yang ini untuk menghitung akurasi baseline-nya. Ini digunakan sebagai pembanding dengan GA-nya atau genetic algorithm-nya. Nah, ini akurasi tanpa GA-nya sekian. Nah, kita lanjut ke genetic algorithm-nya. Sekalian jelasin bagian genetic algorithm-nya. Jadi di codingannya ini base ACC-nya ini menyimpan akurasi terbaik, base max-nya ini menyimpan kromosom terbaik, dan historinya ini menyimpan nilai fitness setiap generasi. For ini untuk melakukan for in range 10 ini ngelakuin 10 generasi, 10 percobaan evolusi sederhana gitu. Dan yang max ini untuk membuat kromosom binder acak. Oke, kita tuh ke sini dulu kali. Nah, ini nih kalau semua nilainya 0, maka tidak ada fitur yang dipilih karena dia kan 1 itu berarti fitur yang dipilih, 0 berarti tidak dipilih. Nah, ini membuat fitur yang bernilai 1. Oke. Kita lanjut ke sini aja. Ini untuk mengambil fitur terbaik hasil GA-nya, selected feature ini. Terus ini untuk melatih ulang model. Dan yang ini untuk prediksi final. Yang ini untuk prediksi final. Dan udah yang classification ini untuk menampilkan precision recall F1 skornya. Dan ini ada outputnya, akurasi dengan GA-nya sekian, klasifikasinya sekian, precision ada recall F1 score support. Nah, kalau yang ini untuk hasilnya. Nah, kalau untuk bagian genetic algorithmnya sendiri, jadi di penjelasan GA-nya sendiri ini setiap solusi itu kayak direpresentasikan sebagai vektor biner, kayak contoh 1, 0, 1
kayak yang tadi saya bilang, satu itu fitur yang digunakan, nol itu yang tidak digunakan. Jadi inisialisasinya itu program ini membuat 10 kombinasi acak, ya 10 generasi sederhana gitu. Nah, setiap generasinya ini membuat mask binner acak dan memilih fitur untuk sesuai masknya. Nah, di sini ada evaluasi fitnessnya untuk setiap kombinasi fitur, kayak model decision tree dilatih, akurasi dihitung, akurasi fitness gitu. Dan tujuan utamanya itu kayak nyeleksi fitur, nyeleksi apa ya, seleksi fitur menggunakan decision tree. Jadi fitur mana aja yang kayak terbaik lah menurut si genetik algoritmnya ini. Dan dia seleksi fitur terbaik dan akurasi terbaik. Jadi dia nyeleksi fitur apa aja yang terbaik dan akurasi yang terbaik itu gimana. Nah, setelah si GA-nya selesai ini, fitur terbaik ini keluar atau diambil seperti di outputnya ini. Jadi yang keluar itu 11010111. Jadi satu ini yang fitur yang dipakai, 0 ini yang nggak dipilih lah gitu. Kayak sini keluar pregnancies, glucose, skin thickness, BMI, diabetes, age atau umur. Nah, habis itu di sini model ini dilatih ulang untuk fitur ini. Terus prediksi dilakukan, evaluasi dihitung di sini. Terus keluar akurasi terbaiknya sekian segala macam. Nah, lanjut si visualisasinya. Nah, di sini bisa terlihat ya, dari generasi awal sekitar 0,69 ini turun jauh menjadi 0,59 sekian lah. Nah, naik lagi di generasi berikutnya. Terus itu sempat mencapai tertingginya itu sekitar 0,70-an, mungkin 0,70-an. Nah, turun lagi di generasi ke-6, generasi selanjutnya itu sampai ke minus 0,55. Nah, kenapa grafiknya ini naik turun? Karena implementasi GA-nya ini versi sederhana gitu Kak. Jadi setiap generasi membuat kombinasi fiturnya acak, makanya naik turunnya bisa begini. Terus tidak ada mekanisme elitism yang menjaga solusi terbaik tetap hidup itu, dan tidak ada crossover kompleksnya. Jadi setiap generasi ini berdiri sendiri, terus bisa dapat kombinasi bagus, bisa juga dapat kombinasi yang buruk gitu. Nah, walaupun grafiknya ini naik turunnya bisa kayak drastis gini, tetap ada variasi fitnessnya, ada solusi yang lebih baik dari generasi lain, dan GA-nya ini berhasil menemukan kombinasi fitur dengan akurasi tertinggi sekitar 0,70 puncak tertingginya. Nah, nilai inilah yang disimpan sebagai base ACC-nya. Mungkin sekian video penjelasan dari saya Kak. Mohon maaf jika saya kurang jelas atau belibet.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.